Ngerombo ini kita berawal dari pengrajin, Pak. Pengrajin pengrajin gitar. Gitar rumah irama kok ini. Oh, bisa. Terus kalau di Ngerombo ini kebanyakan warganya ini adalah pengrajin gitar. Sekarang saya ada di desa wisata Ngerombo ya. Ngerombo. Dengan Pak Saryadi. Nama lengkapnya apa? Saya Saryadi. Udah kita Gitu. Itu yang luar negeri bingung nih karena satu frase paspornya. Oh iya, kalau untuk saya kepanjangan Saryadi, untuk gelarnya SPD IMPD. Oke, Pak, ini kan ada yang namanya desa wisata. Kenapa kok penting ini sebagai desa wisata?
Kalau di kita Pak, karena Bisa di buka? apa ya? Oh iya ini Iya. bisa. Iya. Kalau di Ngerombo ini kita berawal dari pengrajin Pak, pengrajin gitar. Gitar. Pengrajin gitar. Gitar di rumah Irama kok gini. Oh, bisa. Hmm. Terus kalau di Ngerombo ini kebanyakan warganya ini adalah pengrajin gitar. Di setiap RT kita ada pengrajinnya, juga mulai dari awal Pak untuk gitarnya gitu. Mulai dari pembuatan bodi sampai finishing itu di Ngerombo itu ada. Iya, terkenal banget sih. Wong golek gitar mesti ini. Bisa. Nanti kita jadi bahasan tema sendiri aja sama sing ketua Pengrajin. gitar ya. Betul. Iya bisa. Oke, jadi kita sekarang akan bicara tentang desa wisatanya. Mm-mm. Nah, Boleh, setelah boleh. gitar tadi itu terus gimana, Pak? Kalau setelah gitar Hmm. dari warga, dari masyarakat ya, dari masyarakat itu punya keinginan bahwa gitar itu bisa dijadikan salah satu destinasi untuk wisata. Wisatanya di apa? Wisata di edukasi Pak. Dulu hanya wong dari gitar, dol, rampung. Oke. Nah, Sekarang dari mana dol, rampung. Oke. Berbagai macam model. berbagai macam Nah, model. kemudian berpikir bagaimana ini bisa menjadi wisata edukasi. Nah, Luar biasa. terus berawal dari itu Pak. Kalau di sini kan setiap harinya mengerjakan gitar seperti itu, akhirnya muncul istilahnya muncul dari warga sendiri ya. Nah ini potensi di Ngerombo yang bisa untuk dikembangkan untuk menjadi sebuah destinasi wisata yang berbasis adalah edukasi. Waktu itu yang berpikir gitu siapa, Pak? Itu tokoh-tokoh masyarakat Pak. Toko. Jadi mereka Tokoh otomatis masyarakat. waduh mikirnya bareng ya. Widi bareng gitu. Ya Pak, dari berawal dari beberapa tokoh masyarakat yang punya keinginan ya, yang Apa punya gini itu kan Yora toh ya, gitu ya. bukan, nggih. Berawal dari beberapa tokoh masyarakat yang ingin mengangkat desanya itu menjadi sebuah destinasi wisata yang berbasiskan edukasi digital. Digital. Itu kata kunci, digital. Terus Berawal dari situ Pak, akhirnya dengan segala potensi yang ada dijadikan sebuah destinasi wisata. Kalau di Ngerombo ini kita ada alam ada, terus budaya kita ada, kuliner ada, dan yang paling utama adalah kita di edukasi kita. Wah, yo Kita lengkap. lomba. Nah, Lengkap sudah. Oh, Bisa. saya kelingan ngerombe iki Sragen ya. Ini ngerombo. Ngerombo, ini Ngerombo Pak. Kelingan Ngerombo. ngerombe Sragen. Oke. Satu-satu kita bahas, Pak. Nggih. Gitar tadi sudah ya. Nggih. Terus alami tadi, Pak ya. Alam ya, betul. Gimana itu, Pak? Kalau di alam di Ngerombo ini terbentang Sungai Bengawan Solo dan Sungai Anakan Bengawan Solo. Ini yang anak-anak. Kalau yang berada di Jebol ini adalah anak-anak Sungai Bengawan Solo. Namanya Sungai Brambang. Oh, wih, aku jadi jeneng sungai. Bambang. Oh, Kalau di alam tadi ya Pak ya. Hmm. Kalau di alam tadi ini kita ada 1,2 km Sungai Bengawan Solo. Kita juga ada tanggulnya. Yang dilewati ketek macam itu ya. Nggih, leres. Yang lewat kretek macam. Oke. Betul. Nah, ini sampai ke sana berapa? Ini ujungnya di mana, Pak? Ujungnya itu di Desa Bener. Oh, jadi Pelampisan. ada ujungnya. Ada. Mandek di situ. Di situ Pelampisan nanti langsung ke arah Bengawan Solo. Nggih. Ini selama ini digunakan untuk apa sebelumnya? Kalau bantaran Sungai Bengawan dan Sungai Bengawannya dulu itu hanya untuk sebatas pengairan, Pak. Pengairan. Tapi karena di sini sudah ada wisata, kita sebut wisata nggih, destinasi desa wisata. Ini sama warga sekitar ini dibuat tubing. Oh, Wahana tubing. Satu wahana tubing, yang kedua adalah perahu tong.
Di sini juga ada perahu tong. Jadi Debitnya memungkinkan ya. debitnya memungkinkan sekali. Kapan-kapan kita aja Pak. Oke. Kita tubing sama naik perahu tong nanti kita bisa. Perlu pada saat ini normal nggak? Kayak gini boleh? Kalau ini kita nunggu normal dulu. Oh. Kita kan masih Kita kan PPKM. nggak normal semua Pak. Kita masih PPKM Pak. Ya, mengikuti Walaupun terbatas juga tidak anjuran belum ada pemerintah. yang datang. Apanya? Walaupun terbatas. Kalau terbatas, yo ada. Juga ada. Nah, dari sini terus yang kemudian yang memberdayakan itu warga sekitar sini Pak. Yang memberdayakan warga sekitar, yang mengelola itu adalah warga sekitar, masyarakat sekitar yang ada di Ngerompok. Luar biasa. Terus Pak. Oke. Tadi kan di alam. Mm. Alam tadi kan ada terbentang ya Bang, ya. Terbentang Anakan Sungai Bengawan dan Sungai Bengawan Solo. Terus kita juga ada pemanfaatan tanggul Bengawan. Tanggul Bengawan ini sama warga sekitar dibersihkan, dibuat di sebuah spot-spot ya Pak. Apa tuh? Spot-spot foto, Oh. spot selfie Di sepanjang tanggul ini. Sepanjang tanggul ini ada spot-spot foto yang bisa diabadikan itu lewat tadi saya lihat satelit. itu mau menuju ke alam gaib. Itu juga ada itu. Itu yang mungkin juga warga. Ada yang Inisiatif warga ya sendiri. bener yang alam gaib tenang. Ya betul lah Pak. Raiso Bali. betul. Terus itu tadi kan di tanggul ya Pak ya. Di tanggul tadi kan juga itu juga sudah dibersihkan sama warga, dibuat spot-spot selfie dan juga dijadikan untuk jelajah Pak. Jelajah. Arena untuk jelajah. Outbound. Bon. Wah. Bahkan ada juga yang sebagai untuk camping ground. Ada yang camping kesini juga. Ada. Hmm. Kita juga disiapkan ada camping groundnya ada. Berada di Adirjo sana. Oh, jauh dari sini. Yo, enggak paling sekitar 2 kilo. Oh, 2 kilo. Enggak jauh. Terus ada juga gini untuk di potensi alamnya tadi ya Pak ya. Di potensi alam tadi kan kita bentang tanggul Bengawan itu kan juga ada camping ground dan juga ada kalen namanya Pak. Kalen itu Kalen Magana itu juga untuk arena outbound. Di sana ada flying fox, panahan, terus arena outbound untuk anak-anak dan juga arena pancingan. Pancingannya alam. Mancing di alam. Jadi Di alam ikannya di sudah Sungai dari Bengawan. situ. Oh, ikannya dari Sungai Oh, Bengawan langsung. jadi nggak dicemplungi. Tidak. Dicemplungi baru dipancing kayak dia. Enggak. Gitu. Kulinerannya. Kulinernya kita ada di minumnya Pak. Kita ada yang minum istimewa. Kita Apa tuh? ada wedang jahe jeruk serai JJS. Wih, jahe jeruk serai. Nah, Itu herbal yang bermanfaat semua untuk tubuh apalagi di masa corona. betul. Imunnya Nah, jadi kuat. untuk meningkatkan imun. Terus meningkatkan penghasilan. Betul, meningkatkan penghasilan warga sekitar sini. Pak. Oke. Itu- Tapi ngambilnya juga dari sini juga, nanam sini. Itu bahannya Banyak. kita nanam sendiri. Bahannya juga dari sini, warga sendiri yang memproduksi dan memasaknya. JJS, apalagi Yang kedua ada nasi bakar. nasi bakar. Nasi bakar ini menunya macam-macam, ada gereteri. Wah. Isinya ya Pak ya. Hmm. Isinya sambal gereteri. Wah. Ini misalnya ada enak gitu. Pikir emangan wae. Iya, Terus tapi bagus ada ini. isinya daging itu juga ada. Daging apa, Pak? Daging ayam. Oh, daging ayam. Daging ayam, terus gereteri, terus ada sejenis sayur ya. Sayurnya itu ada kemangi. Ya, Nah. itu lagi kulinernya. Terus masih ada lagi. Oh, masih. Masih ada. Kita juga ada pecel tiwul. Wih. Pecel tiwul. Pecel tiwul kita juga ada. Pecel tiwul ada. Terus ada juga katul Pak. Wih, Katul.
Kapul masih Kapul. diberdayakan juga. Juga ini kapul kan biasanya dipakai untuk pakan ayam ya. Kalau di sini kita olah sebagai makanan juga. Jadi apa, Pak? Seperti bungkusan ya, Pak ya. Oh. Kalau namanya pasnya bungkusan katul. Oke. Rasanya ya lumayan. Enak. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Wih, kemen. Terus masih ada lagi juga aneka olahan dari pisang. Pisang. Itu kita pisangnya itu diolah, ada yang dibuat keripik, terus bisa ada yang dibuat sebagai untuk campuran agar, terus bungkusan pisang, terus ada juga keripik gedepok, Pak. Wih, iki apa meneh? Nah, tuntut aku jek ngerti terus iki debok iki lho. Tuntut di sayur. Debok apa ya enak. Enak. Wih. Itu ya juga masyarakat sini yang memproduksi. Buahnya dimasak, dijual. Deboknya sendiri juga diproduksi sebagai keripik. Kuliner. Terus ada lagi kulinernya masih ada lagi. Oh, masih ada. Masih ada lagi. Aneka jajanan pasar itu juga warga sini yang membuat. Jadi tapi sebelum ada ini, mereka keterampilan membuat itu memang sudah begitu dijual atau memang baru aja? Sebetulnya bakat untuk membuat aneka olahan itu sudah ada dari dulu, Pak. Sudah ada dari dulu. Berhubung ini juga sebagai kawasan wisata, jadi trigger. Akhirnya potensi yang ada itu masyarakat angkat semuanya. Tuh, luar biasa. Betul itu. Alami, kuliner, terus apa lagi? Terus di gitar ya. Cerita sedikit Pak, gitar Pak. Ya, semua orang kok ngerti wong nek tuku gitar ki ning rene gitu. Ning Rombo. Gimana itu? Itu ceritanya ya gini, Pak. Kalau di Ngerombo ini Bapak kalau ke sini itu bisa mencari aneka berbagai macam produk kerajinan gitar dan turunannya itu ada semua di sini. Turunan gitar ini. banyak model-modelnya gitar itu juga ada. Nanti kalau membahas tentang gitar nanti bisa sama ketua paguyuban gitarnya akan bercerita lebih panjang. Mulai dari awal mula gitar itu masuk ke Ngerombo itu tahun berapa, terus perkembangannya seperti apa sampai sekarang itu nanti bisa. Kapan-kapan kita kita ajak ngobrol atau nanti habis ini kita ke jalan-jalan ke sana nanti kita ngobrol. Bisa. Untuk hal yang positif harus kita lakukan biar yang corona positif menjadi down coronanya, zero positif kita. Oke, terus sama lagi Pak? Terus tadi sudah kuliner alam gitar. Terus satunya apa tadi? Ayo lali. Kayaknya sudah ada 4. Ini mengenai hidroponik Pak. Oh iya. Gimana itu? Kalau di sini pertama di Ngerombo Pak, di Ngerombo itu juga ada tempat untuk edukasi anak di hidroponik itu ada. Ini hidroponik ini saya sendiri yang mengelola, saya sendiri yang mengerjakan. Kalau di hidroponik ini kita modelnya adalah kita edukasi Pak. Edukasi. Ketika kita ada sayur yang siap panen, kita mengundang ataupun menghadirkan anak-anak. Saya juga masih anak. Kita menghadirkan anak-anak sekolah untuk datang ke sini, kita edukasi Pak. Biayanya berapa? Kalau di biaya kita relatif kita murah kok, kita 10.000 Pak. 10.000 Kalian setiap anak atau orang? Anak, setiap anak. Anak itu di saat ini ya. Oke. Itu atas nama sekolah atau atas nama komunitas atau apa?
Kalau itu bebas Pak. Itu biasanya lembaga. Lembaga. Karena nanti melibatkan banyak orang ya Pak ya. Betul. Nanti Iya. kalau misalnya ada dari 2 lembaga gitu dicampur atau sendiri-sendiri? Kalau ada 2 lembaga kita nanti dibuat sesi Pak. Sesi 1 dan sesi 2. Biasanya kalau yang sudah kita jalan ya Pak. Biasanya sesi 1 itu pagi, sesi 2 siang, sesi 3 sore. Berarti dalam Berarti sehari nanti bisa 3 kali. Berarti nanti yang di Pupanen juga sudah dibagi ya? Nggih. Betul. Iya, Kalau di nggih, kalau bisa di jadi strategi marketing yang cerdas ini. Kowe iku kudu ngono kuwi. Wong kan duwe warunge tutup. Warungmu dipindahin wae. kalau di hidroponik Pak, untuk di hidroponik edukasinya kita anak datang ke sini, kita edukasi mengenal berbagai Tanaman. macam sayuran, nggih. Manfaatnya Terus manfaatnya apa. Nah, setelah itu nanti kita mendengarkan, misalnya betul mendengarkan nggih, mengajak anak-anak untuk praktek langsung. Praktek apa? Menyemai. Iki licik cerdas apa pinter? Apa Strategis. strategis? Strategi. Ya, semoga terserah. Nah, Kabeh. mulai dari awal ya Pak ya, mulai dari semai. Setelah semai nanti anak-anak juga mempraktekkan pindah semainya. Menyemakinya juga. Terus panennya. Oh berarti ini loh saudara-saudara. Jadi boleh itu menyemainya, yang menyemai itu anak-anak diundang, bayar ini padahal. Berarti pindah ke semainya, anak-anak ini mana bayar mana, panen juga mereka bayar ini gomulin. Jadi saat sini strategi marketing ini jual senang. Nah dia ini marketer. Oke. Iya seperti itu. Ini sebagai salah satu. Jadinya mau diapusi seneng tambah pinter ngono kuwi. Nah ini luasnya berapa Pak ini Pak? Kalau di tempat saya ini tidak luas juga Pak. Ini ada sekitar 6 kali 12. Sekitar 70-an meter lah. 7-an meter persegi. Padahal panennya berapa bulan sekali? Kalau panennya kita menyesuaikan dengan sayuran Pak. Biasanya 30 hari. Oh, maksud saya, Nggih. kalau ada yang datang itu nanti kan mereka dibagi gitu loh. Nggih. Nah, Itu nanti juga gini loh. Kalau pas kita siap panen ya Pak ya, kita siap panen, kita ajak anak-anak ke sini. Nah untuk panennya itu ya juga nanti dari anak-anak juga kita atur, juga. Masa panennya umumnya ya Pak ya, umumnya kalau di hidroponik itu sekitar 30 hari. 30 hari mulai dari sawi yang ditanam ya Pak ya? Sawi, bayam, kangkung, terus selada itu juga ada. Itu sayuran yang sangat bermanfaat untuk tubuh semua dan banyak dikonsumsi keluarga gitu ya. Betul. Nah, kau nggak Lombok Pak? Enggak lah. Enggak. Kalau gini Pak, kalau Lombok ini masa tanamnya kan lama. Lebih baik kalau Lombok kita pakainya di aquaponik. Oh. Di kolam itu loh Pak. Oh. Kolam itu kan ada potnya, ada tanamannya. Nah itu namanya aquaponik Pak. Oh. Ya, dia itu yang poliponiknya. Mas kalau Yes. ini untuk komersil bisa enggak? Misalkan kita tanam dalam jumlah besar, dipanen menghasilkan, bisa enggak itu? Sangat memungkinkan Pak. Bahkan kalau di tempat saya ketika tidak ada pengunjung ya, tidak ada pengunjung, ada tanaman yang kita panen, yang sudah siap kita panen, kita jual Pak. Kita jualnya kemana? Ke warga sekitar. Karena mereka butuh juga ya. Butuh juga. Selain yang kita jual langsung ke warga, di edukasi tadi ya, kita juga menjual langsung untuk ke warga sekitar juga. Awalnya dulu gimana Pak konsep hidroponik ini? Kalau saya dulu konsepnya saya dulu itu saya nanam bisa tak konsumsi sendiri Pak. Saya konsumsi sendiri. Setelah saya konsumsi sendiri kok kelihatannya menarik, ini bisa
berdayakan lebih lagi. Dikembangkan lagi. Nah, akhirnya saya buat greenhouse kecil, mini greenhouse. Saya buat kok tanamannya lebih bagus lagi, lebih menarik lagi. Akhirnya kita jual ke masyarakat. Setelah itu kejual masyarakat, kok ada nilai lebih lagi. Oh, kita bisa untuk mengedukasi anak, ya kita ajak edukasi anak. Bentar kayak wow. Beli studio 3 minggu kayak ya. Beli studio. Nah, itu. Oke. Ya. Nah, kalau yang konsep yang lainnya ini gimana Pak? Ada bunga anggrek ya? Kalau di sini Pak, kalau di sini kita di Mubarak Hidroponik Pak ya. Mubarak Hidroponik ini kita mengusung konsep agrowisata. Agrowisata ya berwisata sekalian kita mengenalkan berbagai macam sayuran. Kalau dari depan itu ada, kita sebutkan mini garden ya Pak. Ya nggak menarik lah, mini garden anggrek. Nah, itu ada berbagai macam anggrek. Terus di sampingnya ada gazebo yang bisa sebagai tempat untuk istirahat sejenak. Di sampingnya ada terapi ikan. Terus di sampingnya sini untuk edukasi hidroponik. Dulu habis biaya berapa ya Pak? Nah, kalau ini paling 20-an dah jadi kok. 20 udah jadi kayak gini. Tapi sudah BEP belum? Alhamdulillah sudah. Nah, sama kayak saya. BEP, Bambang Eka Purnama. Kita sudah. Ini kalau seperti ini Pak, misalnya pas Sabtu ya Pak, Sabtu Minggu. Ini kira-kira berapa personel yang dilibatkan? Kalau khusus hari Sabtu ada beberapa warga. Kalau khusus di hari Minggu Pak, di hari Minggu kita melibatkan seluruh all out ya? Seluruh RT Pak, seluruh warga RT yang ada di Jebol ini, terutama di Jebol RT 1 RT 1 di T2J. Jadi hampir semuanya warga tumpah ruah. Season mereka apa itu selain refreshing. Betul. Ini piknik di desanya sendiri. Jadi di dhewe daripada Jogo duitnya metu mending ning dhewe. Duitnya nggih muntah lek ngono. Saya lihat ini ada pelampung juga, ini untuk keamanan safety-nya. Nggih. Untuk kalau pelampungnya itu kan untuk tubingnya Pak. Jadi walaupun tubing mereka tetap safety ya Pak ya. Tetap kita juga mengutamakan safety Pak. Untuk di tubing Pak, untuk di tubing kembali ke sini ini muter ya. Kalau di tubing sendiri Pak, ini kita melibatkan ada Magana Pak. Magana itu masyarakat tanggap bencana di Sangrombo. Jadi yang memandu tubing itu adalah relawan Magana. Atau Surahel, relawan. Mana kayak? Ini desa ini. Ada pelampungnya, ada helm safety-nya, ada sepatunya. Terus kalau tubing kita ada ban mobil untuk tubing. Biayanya berapa kalau tubing? Kalau tubing kita murah 15.000. 15.000. Itu sudah dapat makan? Kalau 15.000 belum. Kita memberikan fasilitas servisnya Pak. Servisnya kita untuk safety-nya kita jamin, keamanannya, keselamatannya kita jamin. Terus untuk armada menuju ke titik awal, ke start, terus sama dokumentasinya kita juga ada. Dokumentasinya dari awal perjalanan sampai selesai kita berikan Pak. Kita fasilitasi. Setelah sampai di finish kita jemput. Cukup dengan 15.000. Nah, nanti makannya bisa yang ada di sini ya Pak. Betul, untuk makannya di kulinernya silakan milih sendiri. Bayar sendiri ya. Iya betul, bayar. Saya lihat ada jejaknya Uniba. Gimana ceritanya? Oh gitu. Itu Uniba. Ini lulusan mana? Saya bukan, saya lulusan IAIN. Aduh, jauh. Kalau itu untuk spanduk itu titipan dari Uniba untuk sebagai promosi. Promosi. Oke, jadi kerjasama ya. Memang ada yang kenal sini gitu atau gimana?
Kebetulan ada warga yang sini yang bekerja di Unify. Oh gitu. Namanya Pak Tenang. Oh, wih, ini tak ribet. Pak, nah Iya. dari semua ini tadi, Oke. bagaimana dulu pemasarannya? Kita pemasarannya pertama kita media sosial, Pak. Medsos. Medsos. Jadi medsos itu dimanfaatkan untuk seperti ini, sesuatu yang positif sehingga bermanfaat. Tuh. Oke, apa aja Pak? Disebutkan aja nggak apa-apa Pak? Untuk media sosialnya kita ada Facebook. Facebooknya apa Pak? Facebooknya ada Taman Tanggul Jebol. Taman Tanggul Jebol. Terus sama Pok Darwis Ngrombo Kuncoro. Pok Darwis Ngrombo Kuncoro. Facebook. Ya di follow ya. Oke, terus Facebook Yang kok. kedua Instagram. Instagramnya Taman Tanggul Jebol. Taman Tanggul Jebol sama sama Pok Darwis Ngrombo. Pok Darwis Ngrombo. Itu Hmm. ada. Terus kita juga pemanfaatan di media grup WA, Pak. Hmm. Mm-mm. Terus kita baru punya itu. Kalau untuk YouTube masing-masing dari Mereka sendiri, pengelola kita sendiri juga punya. Oke. Pak, harapannya Iya. apa ke depan? Harapan Dengan saya dengan adanya destinasi ini, Pak, ini bisa menjadikan masyarakat sekitar itu kesejahteraannya meningkat, perekonomiannya juga meningkat, terus di pendapatannya meningkat. Harapannya di Ngrombo ini bisa menjadi salah satu tujuan destinasi wisata yang ada di Kecamatan Baki, Kabupaten Sidoarjo. jadi nek kowe maju bareng-bareng aja maju dhewe. Maju dhewe kowe kisinan. Ora pede karo kancane, tapi nek maju bareng bakoh kuat. Betul. Kayak beliau ini sudah bergerak memberikan manfaat untuk banyak orang. Semoga panjang umur, sehat, Amin. Menginspirasi. dan ilmunya dan pengalamannya bisa kalau ada yang mau belajar gini boleh ya Pak ya? Bisa, silakan. Wah, Pak. Kita welcome. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di Ngrombo dan sekarang saya ketemu dengan Pak Sumadi. Ya, Kok Pak Sumadi ini maksudnya apa nih Pak? itu cuma pemberian dari orang tua. Umurnya berapa Pak? Saya sekarang 54 tahun. 54. Nah Pak, saya pengen tahu ini kan Pak Deso itu hampir jadi pengrajin Oh, iya. gitar. Ya, betul. Itu awal mulanya gimana? Bapak itu kan ketua paguyuban. Ya, saya yang dituakan lah Wih, di sini dituakan. untuk gitar. Sebenarnya usianya yang lebih tua ada, tapi memang kami dipandang dari pemerintah maupun teman-teman UKM itu saya yang disuruh ngampu. Makanya paguyuban di desa Ngrombo ini saya yang. Jadi gini, untuk sejarah bertani kita di Ngrombo di awal tahun 60-an itu kan masyarakat kami, warga kami itu ada yang dulu kan mencari kerja itu sulit. Nah, kebetulan ya ke Solo itu di sana ada yang namanya Pak Parno, itu produk gitar namanya Bintang Kusuman, sehingga masyarakat kami itu bisa belajar. Jadi dulu tidak mencari kerja, belajar di sana dan diterima. Nah, sehingga dari situ Waktu itu nggak bayar ya Mas belajarnya? nggak bayar, tapi memang dulu itu yang penting bisa ikut belajar dan dikasih makan itu sudah senang. Enggak, misalnya gaji itu belum memikirkan. Dan itu pada saat itu ya masih ada yang jalan kaki dari sini. Kemudian dengan perkembangannya waktu di sana kan membutuhkan tenaga lagi, sehingga mengajak teman, tetangga dan saudaranya. Nah, kemudian Tahun berapa itu? itu sekitar tahun 67 berkembang hingga tahun 70-an itu ya biasanya kan dengan adanya produksi sehingga permintaan kan meningkat. Nah, sehingga dari situ maka yang bekerja di sana itu di rumah nyambi. Nyambi dalam arti
nanti nyepaknya di sini sehingga yang ini jadi dibawa ke Solo, diproduksi di sana. Kemudian nah untuk saat itu, nah kemudian di tahun 90-an banyak